Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya adalah Nur Hamidah, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master of Public Health dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Program Studi Profesi Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Saya adalah peserta sertifikasi dosen tahun 2025 pada gelombang 1. Saya adalah pengajar di program studi profesi dokter. Mata kuliah yang saya ampu adalah ilmu kesehatan masyarakat pada saat kepanitraan klinik atau Koskap di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. KKIKM atau Kepanitraan Klinik Ilmu Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu kegiatan pendidikan dokter atau dokter muda yang harus ditempuh selama menjalani program profesi dokter di FKUWKS. Kegiatan kepanitraan klinik ini dikelompokkan menjadi 2 kegiatan, antara lain penyerapan informasi kuliah tamu dari berbagai institusi yang terkait dengan bidang kesehatan masyarakat, antara lain Dinas Kesehatan, BPOM, Balai Besar Laboratorium Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja, BKKBN, serta Kantor Kesehatan Pelabuhan. Yang kedua adalah kegiatan praktek kerja yang menekankan pada praktek IKM atau ilmu kesehatan masyarakat yang semua teorinya telah diberikan di kampus, meliputi 7 mata kuliah di bidang IKM, antara lain Administrasi Kesehatan Masyarakat, Promosi dan Perilaku Kesehatan, Biostatistik, Epidemiologi, Home Visit, Manajemen Puskesmas, serta diskusi bersama dosen yakni FGD dan responsi. Kegiatan kepanitraan klinik tersebut dilaksanakan di beberapa pusat pelayanan kesehatan, terutama puskesmas, untuk mendalami berbagai upaya kesehatan pokok dan manajemen yang diterapkan di puskesmas. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti KKIKM ini adalah mampu menguasai konsep teoritis ilmu biomedik, ilmu humaniora, ilmu kedokteran klinik, dan ilmu kesehatan masyarakat atau kedokteran pencegahan, kedokteran komunitas yang terkini untuk mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif. Yang kedua, mampu mengelola masalah kesehatan individu, keluarga, maupun masyarakat secara komprehensif, holistik, terpadu, dan berkesinambungan dalam konteks pelayanan kesehatan primer. Yang ketiga, mampu melaksanakan praktek kedokteran dengan menyadari keterbatasan mengatasi masalah personal, mengembangkan diri, mengikuti penyegaran dan peningkatan pengetahuan secara berkesinambungan, serta mengembangkan pengetahuan demi keselamatan pasien. Adapun materi yang akan disampaikan pada program KKIKM antara lain, yang pertama adalah review 7 mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat, antara lain gizi, administrasi kesehatan masyarakat, biostatistik, metodologi riset, kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja, epidemiologi, serta kedokteran keluarga. Yang kedua adalah pengenalan tupoksi instansi terkait seperti KKP, UPTK 3, Labkesda, BPOM, dan ketahanan pangan. Yang ketiga, yakni mengembangkan proposal penelitian serta pengabdian masyarakat. Yang keempat adalah Focus Group Discussion atau FGD dengan tema yang akan disediakan oleh program studi. Yang kelima, yakni PKL atau praktek kerja lapangan di puskesmas
Yang terakhir adalah presentasi dan juga ujian. Metode pembelajaran yang disampaikan pada KKIKM adalah yang pertama, mini lecture atau pembekalan selama 1 minggu di kampus, yakni di FK/UWKS. Yang kedua adalah praktek lapangan atau PKL selama 3 minggu di puskesmas yang dibimbing oleh dokter di puskesmas serta didampingi oleh dosen IKM FK/UWKS. Yang ketiga adalah diskusi FGD, yakni 1 minggu termasuk bimbingan pada saat awal, di tengah, dan juga di akhir hingga ujian. Penilaian akhir atau ujian di KKIKM antara lain dengan mengumpulkan laporan. Laporan tersebut antara lain FGD, ini adalah laporan kelompok, kemudian laporan home visit, laporan pengabdian masyarakat, laporan pelaksanaan kegiatan puskesmas, ujian IKM, serta keaktifan dan kehadiran saat mengikuti KKIKM yang dibuktikan oleh logbook. Evaluasi antara lain evaluasi kunjungan institusional oleh dosen pembimbing fakultas dan dinas kesehatan, termasuk laporan home visit yang akan dipresentasikan di dinas kesehatan, evaluasi kegiatan di puskesmas oleh puskesmas, serta ujian akhir oleh dosen penguji. Demikian adalah mata kuliah yang disampaikan pada program studi profesi dokter pada stase KKIKM. Berikut akan disampaikan materi pembelajaran dan juga laporan kegiatan lapangan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shalom, Namo Buddhaya. Siang ini kita akan belajar tentang masalah administrasi kesehatan masyarakat dan juga sistem pelayanan kesehatan. Nah, jadi materi AKM ini sebenarnya mengulang dari materi dulu pada saat Anda di program sarjana kedokteran ya. Nah, ini materi ini adalah persiapan atau bekal Anda ketika Anda di puskesmas. Nah, ini materi AKM ini yang akan saya sampaikan. Ini materi dasar ya. Jadi implementasi di masyarakat, implementasi di puskesmas mungkin akan berbeda karena memang terjadi pengembangan ya. Nah, tetapi di sini adalah prinsipnya secara teori kita akan belajar dulu tentang bagaimana masalah administrasi pelayanan kesehatan. Nah, jadi kalau mungkin beberapa dari Anda dulu sebelumnya pernah ada di organisasi ya, itu di BEM atau mungkin dulu pada saat S1 ya mengikuti program kemahasiswaan. Nah, ini sebenarnya kita sudah melaksanakan kegiatan. Cuman di sini kita belajar teorinya. Nah, tujuan pembelajaran di sini apa? Jadi yang pertama di sini Anda harus memahami ya konsep administrasi dan manajemen. Nah, konsep administrasi dan manajemen, nah di sini Anda akan mendapatkan teori, tapi nanti ketika di puskesmas Anda nanti akan langsung aplikasi. Nah, kemarin materi minggu lalu sudah dijelaskan tentang manajemen puskesmas yang sekarang dengan adanya sistem klaster. Nah, itu nanti bagaimana implementasinya di lapangan, kemudian bagaimana aplikasi ilmunya. Itu nanti yang Anda akan pahami nanti setelah turun di lapangan. Dan hasil akhir, nah nanti setelah Anda turun di lapangan, kemudian nanti akan diplenokan. Nah, plenonya nanti apa ya? Plenonya nanti terkait kegiatan manajemen klaster yang ada di puskesmas ya. Nah, itu nanti bagaimana nanti diplenokan. Terus kemudian apa? Mampu menyusun melakukan analisis kebutuhan. Ini maaf ini kurang. Nah, melakukan analisis kebutuhan di sini apa? Nah, nanti selain ini kan Anda juga FGD ya. Nah, FGD itu Anda nanti belajar menganalisis masalah. Analisis masalah dari mana? Karena kita FGD itu kita adalah latihan simulasi. Itu nanti analisis masalah berdasarkan hasil FGD. Kemudian dari situ apa? Mampu menyusun rencana kegiatan program kesehatan. Nah, ini dari mana? Nah, kalau Anda sudah skenarionya sudah didapat ya, sudah dibagikan semuanya. Nah, ini kemudian nanti kita sama-sama belajar untuk bagaimana menyusun program kesehatan. Nah, itu yang mungkin
akan bermanfaat nanti ketika Anda sudah lulus ya, sudah lulus menjadi dokter, terus kemudian di puskesmas. Nah ini nanti bisa menjadi program yang dilaksanakan. Nah ini apa? Jadi tujuannya ini apa sih? Tujuan kita belajar AKM. Tujuan kita belajar AKM ini adalah untuk apa ya? Mewujudkan keadaan sehat secara keseluruhan. Nah Anda masih ingat definisi sehat secara keseluruhan? Definisi sehat berdasarkan WHO? Apa? Definisi sehat berdasarkan WHO? Sehat, jasmani, rohani, bukan hanya terbebas dari kecatatan, tapi sehat secara keseluruhan ya. Tujuannya apa? Meningkatkan kualitas kehidupan. Nah, oke, berarti masih ingat ya, nah tujuannya. Nah, ini dalam mewujudkan ilmu kesehatan secara keseluruhan, itu pasti dibutuhkan adanya ilmu dan teknologi. Ilmu dan teknologi itu apa? Anda sebagai seorang dokter, Anda sudah punya ilmunya ya dalam mengobati pasien, terus kemudian mengembangkan pengobatan. Nah, Anda secara ilmunya, setelah teori sudah tahu. Nah, yang dibutuhkan saat ini apa? Ya ini ilmu administrasi. Tujuannya apa sih? Agar program atau mungkin masalah pelayanan kesehatan agar efektif dan efisien. Makanya kenapa kita belajar program. Nah, kita berbicara tentang definisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini masih ingat dulu dari semester 1 sampai semester 7 ya. Dulu ada PHOP ya, Public Health Oriented Program ya, dari semester 1 sampai semester 7. Nah, yang paling diingat dari Public Health itu apa kemarin? Pasti kan di skenario itu kan ada ilmu kira-kira di bidang kesehatan masyarakatnya apa yang diambil. Kemarin apa? Dari 5 yang kemarin 5 level of prevention. Apa saja 5 level of prevention? Health promotion, specific protection, early diagnosis, terus disabilitation yang ke nomor berapa? Nomor 5, yang nomor 4 apa? Prompt treatment atau pengobatan segera. Nah, yang di mana yang di nomor 3 dan nomor 4 ya sudah Anda lakukan di rumah sakit ya. Early diagnosis, Anda melakukan diagnosis, terus kemudian melaksanakan pengobatan, ya kan? Sudah semua Anda lakukan kan di puskesmas. Nah, sekarang dengan adanya ilmu kesehatan masyarakat ini kita belajar di bidang promotion, specific protection dan juga disability limitation. Nah, nanti tujuannya apa ya? Tujuannya ya kita mewujudkan kesehatan secara keseluruhan. Nah, ini kita berbicara tentang public health, tentang kesehatan masyarakat. Hubungannya apa sih? Nah, Anda nanti ketika di masyarakat ya, ketika di puskesmas, nah di puskesmas Anda nanti yang Anda hadapi bukan hanya pasien yang sakit, tetapi pasien yang sehat itu juga menjadi tanggung jawab puskesmas untuk menjaga kesehatannya. Makanya kenapa kita belajar tentang kesehatan masyarakat. Nah, tujuannya apa? Nah, ini bagaimana sih dalam menerapkan ilmu dan teknologi kedokteran ya dalam mengatasi masalah kesehatan. Nah, coba Anda lihat yang paling atas. Nah, ini ya masalah kesehatan. Nah, masalah kesehatan di Indonesia itu apa saja? Banyak ya. Nah, pasti Anda sudah pernah membaca atau mungkin melihat hasil survei kesehatan Indonesia pernah? Pernah ya? Nah, masalah kesehatan. Nah, dari mana sih daftar masalah kesehatan ini? Nah, bisa dari berbagai sumber. Kalau di suatu negara, di negara Indonesia ya, dapatnya dari mana? Nah, masalah kesehatannya diambilnya dari hasil penelitian atau riset yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, ini ada masalah kesehatan. Kalau misalkan di daerah bagaimana? Nah, di daerah, nah itu misalkan contohnya di puskesmas. Contohnya apa? Di puskesmas itu kan pasti ada masalah penyakit tertinggi ya. Ada 10 penyakit tiap tahun, tiap bulan laporan ya, laporan rekam medis di puskesmas, baik itu laporan kejadian segala macam. Nah, di puskesmas itu namanya ada masalah kesehatan. Nah, tugas kita sama-sama di bidang kedokteran, di bidang pelayanan kesehatan. Nah, tujuannya apa sih? Nah, untuk mengatasi masalah kesehatan di sini. Nah, tujuannya apa? Nah, masalah kesehatan hasil akhirnya apa? Nah, masalah kesehatan terselesaikan secara efektif dan efisien.
Nah, siapa yang menyelesaikan masalah ini? Ya, salah satunya adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, contohnya apa ini fasilitas pelayanan kesehatan? Puskesmas gitu ya, puskesmas, rumah sakit. Nah, contohnya di sini. Nah, agar efektif, agar pelayanan tepat guna ya. Nah, sehingga apa? Dibutuhkan ilmu dan teknologi kedokteran. Jadi secara ilmu Anda sudah dapat ya ilmu dalam mendiagnosa penyakit, terus kemudian mungkin nanti suatu saat juga pengembangan pengobatan atau pengembangan terapi. Nah, ini agar apa? Agar pelayanannya menjadi efektif. Nah, kemudian dibutuhkan lagi teknologi administrasi. Tujuannya apa? Agar masalahnya ini lebih efisien. Efisien ini artinya apa? Artinya lebih ini apa namanya? Efisien ini ya lebih mudah terselesaikan. Nah, jadi sehingga apa? Nah, sehingga masalah kesehatan ini dapat terselesaikan melalui program-program kesehatan yang ada di puskesmas. Nah, program-programnya apa di puskesmas? Ya, ini namanya di puskesmas ada yang namanya mungkin program bulan di puskesmas, atau mungkin bisa jadi program nasional yang dilaksanakan pemerintah, kemudian dilaksanakan di puskesmas. Nah, itu. Nah, saat ini yang sekarang menjadi gencar, kalau yang sebelumnya itu kan ini ya, stunting. Nah, sekarang ini yang menjadi concern masalah pemberantasan TB. Nah, kemarin ini ya, lihat kan di berita ya, kemarin Indonesia menjadi percobaan vaksin TB ya. Itu kan pasti ada pro kontra ya di masyarakat ya. Nah, kalau misalkan Anda dari sisi medis, Anda tahu sendiri kan, TB di Indonesia masih tinggi angkanya. Ya kan? Sehingga apa? Sehingga mau tidak mau memang harus diselesaikan. Diselesaikan secara apa? Nah, sekarang yang PR kita di sini itu adalah MDR ya, cukup tinggi ya, multi drug resistant dulu, cukup tinggi. Nah, kenapa sampai terjadi gagal? Nah, gagal. Nah, ini. Kenapa? Dengan adanya misalkan di sini adalah masalah TB. Menyelesaikan masalah TB di puskesmas A misalkan. Nah, tujuannya pelayanan kesehatan ya ini untuk memantau masalah TB. Sehingga apa hasil akhirnya? Masalah terselesaikan secara efektif dan efisien. Nah, ini untuk masalah TB. Nah, kalau misalkan masalah yang lain apa? Masalah stunting misalkan. Nah, ini hubungannya dengan yang sudah penelitian yang juga sudah saya lakukan ya. Nah, masalah kesehatan di sini apa? Masalah stunting misalkan. Nah, stunting ini cukup tinggi angkanya, ya cukup tinggi dulu ya. Jadi angkanya diturunkan sampai 13% ya harusnya ya. Nah, targetnya, dan sekarang masih belum memenuhi target ya. Nah, tujuannya apa? Nah, masalah kesehatan misalkan stunting. Nah, kenapa stunting menjadi program? Karena stunting dampaknya banyak ya, dampak kesehatan terkait dengan kualitas generasi berikutnya. Nah, sehingga harus diselesaikan. Nah, kemudian apa dilakukan dengan, ini yang melaksanakan siapa? Salah satunya adalah pelayanan kesehatan. Nah, kemudian apa? Ini dengan teknologi dan teknologi, terus kemudian dilaksanakan juga laporan, kegiatannya seperti apa, jumlah data yang stunting berapa, intervensinya apa. Nah, ini itu menggunakan teknologi administrasi. Tujuannya apa? Nah, ini sehingga terukur, oh ternyata masalah stunting selesai. Nah, itu demikian juga dengan masalah-masalah yang lain. Kalau misalkan di puskesmas ada 10, ya diselesaikan semua 10. Kalau misalkan Bu, kita dana terbatas mana ya, ini nanti akan dipilih program prioritas masalah. Makanya kenapa Anda di FGD itu kan belajar ya, itu cara menyusun prioritas masalah, terus kemudian cara scoring, tabel scoring segala macam itu kan kemarin kan diajari ya di FGD. Nah, nanti kita mungkin besok atau lusa ya, nanti kan sama saya ya. Nah, itu nanti sama-sama nanti kita belajar bagaimana cara scoring memilih masalah. Terus yang paling penting adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah ya. Nah, rencana program itu bukan hanya satu rencana program, tapi harus ada beberapa program. Nah, terus kemudian ini apa fungsi manajemen dan administrasi? Nah, ini mungkin ini saya skip saja ya. Tujuannya apa? Nah, ini ilmu administrasi dan manajemen. Nah, tujuannya apa? Agar lebih efektif dan efisien. Makanya kenapa belajar ilmu administrasi. Nah, ini ya. Apa sih masalah administrasi? Nah, ini selalu diingat. 5W ya, 5W dan 1H ya. Tapi ini ada 4, ada 5 di sini ada 4 ya. Nah,
ilmu manajemen. Siapa yang diatur? Nah, jadi kalau misalkan Anda, misalkan ini saya contohkan di puskesmas ya, dengan sumber daya terbatas. Nah, siapa yang diatur? Yang diatur adalah jumlah tenaga kesehatannya, kemudian pendanaannya, metodenya kira-kira apa, jumlah kebutuhannya, nah kemudian sasaran siapa? Sasarannya siapa? Nah ini tujuan dari fungsi manajemen administrasi. Jadi kalau di puskesmas, misalkan ada program ya, nah itu harus tahu siapa saja yang terlibat di program, terus kemudian jumlah biayanya berapa, metodenya apa yang digunakan, kebutuhannya itu apa, baik material, mesin, dan juga sasarannya. Nah kemudian kenapa sih diatur, ya kan? Kenapa harus diatur? Nah ini tujuannya apa? Ya kalau misalkan Anda bayangkan, kalau misalkan kita hidup tanpa aturan gimana? Saling berbenturan ya, saling bertentangan. Misalkan saya ngasih perintah, Anda silahkan berjalan ke gedung B. Nah, misalkan tanpa ada aturan yang jelas, itu kan pasti ada yang lewat atas, lewat bawah, ya kan? Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai gedung B itu bisa bermacam-macam. Nah, demikian juga bidang kita dalam menangani masalah kesehatan. Kenapa sih harus diatur? Ya ini tujuannya agar terkoordinasi ya guna. Jadi kalau misalkan nanti kita mengatur ya, misalkan ke gedung B melalui lewat lift, terus kemudian tangga, ada berapa orang, nah kita pertimbangkan seperti itu, nah sehingga apa? Tujuannya sama-sama sampai kampus B dengan waktu yang lebih pendek, karena kenapa? Karena diatur. Demikian juga dalam program penanganan masyarakat ya, mengatasi masalah kesehatan. Kemudian siapa yang mengatur? Nah ini melalui pimpinan. Nah, instruksi dan persuasi. Nah, jadi ini siapa yang mengatur? Yang mengatur itu adalah pimpinan. Pimpinan siapa? Bisa kepala puskesmas atau mungkin pemegang program. Nah ini contoh. Nah, ini kalau yang di bidang penelitian bagaimana ya? Ini kalau yang penelitian, kebetulan saya kan di bidang kesehatan masyarakat ya. Nah, penelitian yang saya lakukan memang dua-duanya di masyarakat, baik itu waktu saya tesis dan juga penelitian kemarin. Nah, penelitian tentang mengatasi masalah stunting sama. Nah, tujuannya apa? Nah, ini adalah untuk mencegah masalah stunting ya. Nah, ini pertama yang dilakukan apa? Engage stakeholder. Jadi melibatkan siapa saja stakeholder yang terlibat di sini. Nah, stakeholder siapa? Nah, terus kemudian, nah ini kita lihat ini siapa saja, ada juga pemerintah, kemudian swasta, dan juga perguruan tinggi. Tujuannya apa ya? Ini untuk melakukan kajian. Kemudian implementasi. Nah, jadi itu program ini sebenarnya program kohort ya. Programnya itu berjalan 6 bulan lebih. Jadi memang diintervensi ibu hamil, terus kemudian ibu menyusui, batuta, nah kemudian dievaluasi. Nah ini referensinya. Nah sampai sini ada yang ingin tanyakan atau ingin didiskusikan? Ya, gimana? Jadi kan kita nanti kan dilanjutkan kan jadi dokter. Nah, untuk cara untuk mengevaluasi dan mengetahui keberhasilan suatu program itu dengan cara apa untuk mengetahui ini berhasil tidak dan evaluasi? Oh, untuk evaluasi program ya? Ya, terima kasih Mas Ga ya pertanyaannya. Jadi ini ya, untuk evaluasi program ini juga terkait dengan dulu penelitian sudah pernah saya lakukan ya waktu S1. Nah, memang bagaimana cara mengevaluasi program? Nah, kalau memang ingin program itu dievaluasi, pertama itu kan harus ada indikator yang ingin dicapai itu apa. Nah, indikator ya. Jadi ada namanya input, proses, sama output dan. Nah, mengevaluasinya gimana Bu? Nah, evaluasinya ini di program ya. Misalkan kita mau mengatasi masalah stunting. Nah, evaluasinya ada dua Mas. Ada yang evaluasi jangka pendek, ada evaluasi jangka panjang. Kalau yang evaluasi jangka pendek itu apa? Misalkan ini di satu wilayah untuk meningkatkan pengetahuan. Nah, itu evaluasinya jangka pendek, before, after itu bisa. Evaluasi jangka panjang gimana? Keberhasilan program gimana? Nah, ini tadi misalkan pemberian ASI eksklusif misalkan. ASI eksklusif di suatu wilayah misalkan cakupannya rendah 60. Nah, evaluasi dampaknya gimana? Nah, ini cakupan evaluasi ini yang memberikan ASI eksklusif itu menjadi meningkat. Jadi misalkan 60 menjadi 80. Kalau misalnya stunting gimana? Stunting yang dulunya itu 5, nah stunting yang itu 5, nah ini menjadi 0 sehingga ini berhasil sembuh semua. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk evaluasi. Sudah selesai ya. Sudah sampai di sini.
terima kasih atas perhatiannya, atas pertanyaannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mungkin kita ketemu lagi besok diskusi ya untuk berikutnya. Baik itu di FGD atau mungkin nanti ketika turun di lapangan. Saya tetap akan membimbing Anda semua. Oke. Saya tetap terbuka bagi siapapun nanti ketika sudah praktik di lapangan, ingin diskusi, mempersiapkan apa, silakan menghubungi. Sudah punya nomor saya semua kan ya? Ya, jadi nanti silakan. Baik, saya akhiri pertemuan siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om. Selamat sore.